98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku, sahabat Raka. Di jam 4 sore ini, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan ada sebuah obrolan inspiratif ya, bersama sosok di balik nama besar Unicom. Siapa yang nggak kenal nama Unicom ya? Dan terima kasih, langsung saya sapa dulu, selamat sore untuk, ini lengkapnya ya, Profesor Dr. Insinyur Edi Suryanto Sugoto, atau saya sapa Profesor Edi. Prof Edi, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat datang di Raka FM. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ya Pak ya. Ya. Saya senang berada di Raka. Oh, terima kasih. Kabarnya baik Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya, sahabat Raka, ini kalau saya mengingatkan sedikit ya untuk sahabat Raka, perguruan tinggi swasta di Kota Bandung ini yaitu Unicom ya, tepatnya di Jalan Dipati Ukur Bandung. Ini kalau Anda ingat-ingat selalu membawa harum nama Kota Bandung, Jawa Barat, bahkan Indonesia dengan segudang prestasi. Kayaknya ada aja ya tiap tahun gitu. Tapi kita kali ini akan ngobrol seputar sosok di baliknya ya, yaitu Prof Edi. Nah, kita mau tahu nih Prof, kisah perjalanan panjang Prof membawa Unicom sebesar ini. Iya. Ya, kira-kira kalau Prof sendiri melihat Unicom yang sekarang, ini impian yang terwujud, bisa sangka? Ini adalah sesuatu yang muncul apa adanya, karena di awal saya memulai membangun sistem itu tidak terpikirkan bahwa kelak kemudian akan menjadi Unicom seperti saat ini. Pada saat itu, pada waktu masih mahasiswa, kebetulan saya senang mengajar anak SMA untuk pelajaran matematik, fisika, kimia, dan IPA terpadu waktu itu. Dan dari situlah mulanya ada 2 anak SMA, kemudian mungkin karena mereka bisa menerima apa yang disampaikan, lalu kemudian berkembang, mengajak teman-temannya, lebih lanjut kemudian meningkatkan lagi dari private, membuka bimbingan tes science. Oke. Ini Bapak waktu itu ngajar terpaksa atau hobi atau bagaimana ini? Terpaksa. Oh. Sama kayaknya dengan perantau-perantau yang lain. Ini terpaksa karena kiriman orang tua nggak cukup. Itu ya. Jadi yang juga sedang ngajar karena terpaksa, jangan berkecil hati. Ya, ini Pak, kalau saya baca ya, sebenarnya bukan cuma dari pas mahasiswa, Bapak bahkan pernah ngajar kelas, disuruh sama guru. Sejak SMA. Jadi waktu saya SMA itu memasuki kelas 3 SMA, jadi guru saya minta membantu mengajar. Waktu itu di sekolah saya itu kekurangan guru, jadi saya bantu untuk pelajaran matematik dan kimia. Kemudian dari situlah pada waktu jadi mahasiswa, nah ada problem ini, problem kesinambungan hidup dan kesinambungan studi. Oleh sebab itu, nah kita mulai dari private. Alhamdulillah kemudian tumbuh berkembang, bimbingan tes sains waktu itu, seangkatan Teknos. Jadi Science Teknos waktu itu dulu ada Bahu Reksa College. Nah, dari situlah kemudian kita berkembang menjadi Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Jerman. Itu disebut LPKIG. Dari LPKIG itu tahun 94 sampai dengan 99. Kemudian tahun 99, tahun 98 ada reformasi ya. Betul. Nah, 99 itu kita buka STIMIK dan STIE-IG, Indonesia German Institute. Itu hanya berlangsung 1 tahun. Jadi di tahun 99 kemudian tahun 2000 itu kita merger, jadilah Unicom. Oke, jadi ini ceritanya Bapak sudah mulai lembaganya sendiri sejak kuliah atau setelah lulus atau bagaimana? Jadi sejak kuliah. Sejak kuliah. Jadi sejak masih kuliah, ya karena mungkin punya passion di bidang, ya senang ngajar lah gitu ya. Nah dari situlah kemudian menjadi Unicom seperti saat ini. Oke, boleh tahu waktu itu ambil jurusan apa Pak? Saya di Teknik Industri ITB, S1-nya, kemudian
melanjutkan studi masih pada Fakultas Teknologi Industri yang sama di ITB juga. Kalau S3 saya di Unpad. Ya. Kalau ini kan lulusan ITB, Pak, Hmm. nggak tergiur yang ke luar negeri gitu, itu banyak loh cuannya. Iya. Karena passionnya di bidang pendidikan, Oke. maka kemudian saya fokuskan diri saya dan saya abdikan diri saya untuk membangun pendidikan yang berkualitas. Yes. Itu kalau udah ngomong gitu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ngomong ya tawaran cuan-cuan itu aduh nggak ada lagi itu udah dalam banget tuh, Pak. Oke, ini tadi Bapak sempat bekerja sama dengan lembaga dari Jerman atau bagaimana tadi? Jadi begini, pada tahun 94 itu kan Pak Habibie itu betul-betul lagi tenar sekali ya. Betul. Dan teknologi Jerman itu betul-betul sangat dibanggakan oleh kita di Indonesia. Oleh sebab itu maka kemudian kita namakan Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Jerman itu mengadopsi sistem maupun teknik-teknik yang dipakai di Jerman. Ada juga orang Jerman juga ikut mengajar di kita, untuk kemudian kita coba kembangkan melalui lembaga kita tadi itu. Nah, oke. Jadi dari situlah ya, kemudian akhirnya berkembang sampai di titik yang namanya Unicom. Unicom. Awal-awal Unicom itu gimana, Pak? Perjuangannya membangun universitas kan udah skala yang lebih besar ya? Ya. Jadi awalnya begini. Jadi pada waktu kita membuka LPK itu kan kursus. Dan waktu itu sudah mulai booming ini. Orang mulai mengejar kursus-kursus komputer. Maka kemudian waktu itu sudah ada LPKIA, ada LPK Indonesia Jepang. Nah kemudian kita bangun lembaga LPK Indonesia Jerman. Nah karena ini merupakan kursus, saya berpikir bahwa ini tentu harus kita tingkatkan. Maka di tahun 99 kemudian kita ubah kursus itu dengan menjadikan sekolah tinggi. Ya, bukalah STIE dan STIMIK. Nah, STIMIK IGI itu memfasilitasi program studi teknik informatika, manajemen informatika. Kalau STIE mewadahi fakultas mewadahi program studi manajemen dan akuntansi. Nah, pada waktu setahun kemudian, karena itu euforia reformasi waktu itu Pak Harto turun. Betul. Nah, itu kita manfaatkan. Itu saya manfaatkan sebagai peluang untuk melakukan merger dan menambah fakultas-fakultas baru dan program-program studi baru. Nah, saat itu orang lagi berpikir ini terpuruk ini, malah pikirnya peluang, Pak. Itu peluang. Out of the box ya. Nah, peluang itu karena pada era reformasi itu pemerintah pada saat Pak Harto turun, maka pemerintah kita pada saat itu mereka tidak bisa mengekang keinginan masyarakat. Jadi apapun yang kita ingin ajukan ke Dikti waktu itu disetujui. Ini kan peluang. Benar. Malah saya waktu itu ditawarin, Pak Ed, buka aja fakultas kedokteran. Karena saya kan sudah buka banyak program studi ini. Betul. Buka dari 2 fakultas, saya tambah lagi dengan 5 fakultas baru. Lalu program studinya tambah. Jadi banyak sekali sampai 28 program studi. Wow. Wah, itu kan sudah luar biasa ya. Betul. Dan saya kalau ditawari lagi rasanya kok nggak enak ya. Sekarang saya menyesal. Kenapa fakultas kedokteran dan kedokteran gigi waktu itu ditawarkan suruh buka, kita nggak buka? Iya. Kalau sekarang kan susah. Betul. Harus punya rumah sakit sendiri. Nah, ini kendala-kendala. Jadi era zamannya berbeda, sudah berubah lagi aturannya. Iya, aduh, ternyata memang pinter-pinter melihat kesempatan ya, sahabat Raka. Bahkan di era reformasi yang saat itu kan lagi gonjang-ganjing istilahnya ya. Ternyata sosok Prof. Edi, wajar ya Prof ya, bisa melihat kesempatan luar biasa. Ya, sahabat Raka, kita break dulu ya Prof ya. Kita kasih kesempatan untuk sahabat Raka yang ingin bergabung mengenal lebih dalam ya sosok Prof. Edi. Ini beliau adalah Rektor dan pendiri Universitas Komputer Indonesia atau Unicom di Kota Bandung ya. Silahkan Anda bisa menyapa kami lewat 0811
1497787. Salam hangat juga untuk kawan-kawan Sivitas Akademika Unikom ya. Dan para alumni mungkin sedang mendengarkan, boleh juga bergabung. Stay tuned. Seru ya. Biayanya juga udah gede banget ya Pak kalau fakultas kedokteran. Iya. Lain-lain dibuka sekarang. Itu rata-rata dia kuliahnya di atas 100 juta. Iya. Hanya memang aturannya sudah berat. Jadi kalau ada peluang yang berhasil kita tangkap, tapi ada juga yang terlewatkan. Ya contohnya itu tadi. Iya. Sudah ada yang bertanya. Pak, kok papan pelang di Unikom gambar presidennya masih SBY? Kenapa belum diganti? Ini perhatian sekali ya. Ya, nanti dijelaskan. Oh gitu, boleh ya Pak ditanya ya? Boleh. Dari Igun. Ya menarik. Gimana Bapak bertahan di masa sulit? Ini kalau dari zaman reformasi berarti udah beberapa kali masa sulit. kok bisa bertahan? Ya. Bagus pertanyaannya. Berarti kalau dari merintis itu tahun berapa ya Pak? Dari ada satu lembaga gitu awal tadi tuh? 1980. Unikom sendiri tahun 2000 ya? 2000. Sama ada yang request minta motivasi Pak untuk anak-anak muda sekarang berjuang. Oke. Ini kan situasi sulit itu. Berjuang orang mikir. Oke, siap. Ya, sahabat Raka, masih di acara Fun and Fresh, Fun Info and Fresh Music di segmen Ngobrol Yuk. Dan kita sudah berkenalan ya dengan Profesor
Edi sebagai Rektor dan pendiri Universitas Komputer Indonesia. Tadi sudah ada sedikit kita bahas tentang awal mulanya beliau mengembangkan ya lembaga pendidikan sampai akhirnya kita kenal dengan nama Unicom saat ini. Dan sudah ada beberapa penanya, kita sapa dulu mereka ya Pak ya. Oke. Selamat sore untuk Ira di Kiara Condong. Pak, luar biasa sekali kisahnya, inspiratif. Tapi yang mau ditanyakan, Bapak bagaimana caranya tetap bertahan di kala masa sulit? Tadi sudah ngelewatin reformasi, sekarang lewatin pandemi juga gitu ya. Kira-kira Bapak mungkin ada tipsnya? Nah, tentu saja untuk membangun suatu usaha maupun institusi yang sukses, maka itu kita harus lakukan melalui tahapan-tahapan dari bawah tentunya, tidak boleh instan. Karena kalau instan itu biasanya mungkin cepat, tetapi kemudian cepat hilangnya juga. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin membangun suatu usaha, maka yang dibutuhkan adalah satu, passion kita itu apa dulu? Kita hobinya apa? Nah, dari situlah titik tolaknya. Karena kalau kita sudah menyukai sesuatu, maka kita akan melaksanakan, mengeksekusi tugas-tugas yang ada di dalamnya itu bisa tanpa mengenal waktu. Dan bisa menjadi, karena itu kita suka, maka kita melakukan itu betul-betul akan fokus untuk mensukseskan apa yang sudah menjadi passion kita itu. Kemudian kedua, tentu harus dilakukan secara tekun dan ulet. Jadi nggak boleh pantang menyerah ya. Jadi siap menghadapi resiko tentu saja, karena kalau kita membangun suatu bidang usaha itu akan ada resiko-resikonya dan kita harus siap untuk itu. Jadi jangan cepat menyerah. Kemudian ketiga, tentu saja kita harus melakukan tugas-tugas kita secara efisien dan efektif. Dan tentu saja perhitungan-perhitungan tersebut itu harus kita lakukan agar supaya kita tidak menghambur-hamburkan waktu. Ya. Time management itu juga penting ya. Jadi artinya kita harus selalu bertanya pada diri kita juga, produktif nggak kita hari ini? Nah, ukuran produktivitas itu adalah apa yang bisa kita hasilkan setiap hari. Dan yang berikutnya adalah dalam kita melaksanakan suatu aktivitas itu harus selalu kita utamakan melaksanakan setiap aktivitas yang kita anggap urgent dan penting. Itu kita nomor satukan dulu. Baru kalau itu sudah kita lakukan, kita bisa melanjutkan ke yang urgent tidak penting. Berikutnya kita lakukan yang tidak penting tapi urgent. Nanti terakhir baru yang tidak urgent tidak penting. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang barangkali harus selalu ada dalam diri kita. Dan tentu saja satu faktor juga yang sangat penting adalah disiplin. Jadi kita kalau sudah ingin melakukan sesuatu itu juga kita harus sertai dengan satu jiwa yang disiplin, sehingga apa yang sudah kita canangkan itu bisa kita selesaikan tepat waktu dan sesuai dengan permintaan dari konsumen. Nice, itu dapat tips gratis loh dari Prof. Edi. Ini saya catat, tenang ya Ira, nanti saya bagikan. Ya, dan itu satu pertanyaan dulu ya, sahabat Raka, saya tahan dulu yang lain karena saya masih mau ngobrol, mau nanya-nanya yang lain. Ya, ini tadi Bapak cerita tentang manajemen risiko juga. Ya, kira-kira saat Bapak membangun lembaga pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan, risiko atau tantangan apa saja yang Bapak temui? Tentu saja yang paling utama yang sering dihadapi oleh para entrepreneur muda itu adalah kondisi di mana sangat terbatasnya sumber daya. Oke ya. Itu faktor yang utama yang selalu menjadi kendala. Nah, tentu saja kalau kita ingin menjadi orang sukses, maka kita harus piawai mengelola sumber daya itu.
Sumber daya itu man, many, machine, material, manajerial. Itu harus kita kelola dengan baik, secara piawai, agar supaya, contoh, waktu saya bikin kursus itu saya nggak punya apa-apa. Jadi waktu saya mulai private saja ya, saya jalan kaki tuh dari Situ Baru menuju ke Pagarsi. Sebentar, Situ Baru ke Pagarsi, Pak? Iya, Pagarsi itu di Bandung Tengah, alun-alun arah ke barat. Iya, betul. Bolak-balik gitu. Speechless. Itu udah kenyang kan, Pak? Tapi bagus karena masih mahasiswa kan, jadi olahraga bagus untuk kesehatan. Bener. Karena senang, suka, maka kita tidak memikirkan jauh dekatnya. Mendapat bayaran yang kecil juga, tapi kita happy. Nah, speechless saya. Kemudian pada waktu mulai membangun LPK, jadi kita mulai dengan komputer misalnya cuma ada satu PC, kemudian ditingkatkan terus begitu ya. Jadi dalam hal ini kepiawaian kita dalam mengelola sumber daya, contoh sumber daya keuangan ya. Efisiensi itu sangat penting sekali karena itulah yang kemudian akan membuat kita bisa bergerak untuk jangka panjang atau jangka pendek ini. Ya. Jadi dalam strategi kita untuk membangun perusahaan kita itu, jadi kita harus tetapkan ini ada program jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Terukur semuanya. Harus terukur semua. Jangka panjang Unicom itu apa? Kita ingin menuju ke world class university. Wow. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja berbagai hal yang harus kita lengkapi agar supaya kita bisa mencapai hal sana. Nah, di tahap awal itu tentu saja tadi yang Mbak tanyakan itu bahwa kendala yang paling utama dari setiap calon-calon entrepreneur itu adalah bagaimana dia harus bisa mengelola sumber daya tadi. Yeah. Man, money, machine, material, manajerial. Kalau dia sukses mengelola itu, maka dia akan tumbuh bergerak cepat dia. Ya jujur saja, Unicom itu usianya 21 tahun sekarang. Yeah. Tapi kita sudah bisa berbicara di kancah internasional. Setiap tahun Unicom itu pasti dia akan berbicara di kancah internasional dalam kompetisi-kompetisi kelas dunia. Yes. 2021 kemarin yang terakhir itu kita menjadi wakil dari Indonesia pada kompetisi Asia Pacific ICT Award. Yang dikirim itu 8 tim dari Indonesia. 8 tim yang dikirim dari Indonesia, kemudian yang menang itu cuma ada 3 tim. 1 dari Unicom. Satu lagi kita 2021 kemarin dari Indonesia lolos yang dikirim oleh Indonesia ke ASEAN ICT Award itu ada 5 tim. Dari 5 tim ada 2 tim dari Unicom. Dan dua-duanya menjadi juara ASEAN di bidang ICT itu. Artinya apa? Kita membawa nama Bandung, membawa nama Jawa Barat, membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Lebih hebat lagi di tahun 2019. Unicom itu mahasiswanya itu hebat-hebat loh Mbak. Mahasiswanya itu dia berbicara di kancah dunia. Jadi pada kompetisi ICT tingkat dunia di Kazan Rusia itu kita menjadi juara dunia. Jadi bangsa Indonesia itu boleh banggalah kepada anak-anak muda kita, anak-anak Indonesia itu hebat-hebat mereka itu. Asal dosen pembimbingnya bisa membimbing mereka dengan bagus, maka mereka itu bisa lahir menjadi orang-orang kebanggaan kita. Jadi proses pengelolaan sumber daya itu menjadi amat penting. Amat penting dalam kita membangun suatu usaha. Ya. Itu kuncinya ada di situ. Ini saya ambil kesimpulan berarti ada tim yang dikirim Unicom pasti juara baliknya, ya? Biasanya begitu. Pak, ini dari awal Unicom berdiri sampai kemudian akhirnya dia eksis di kancah internasional itu butuh berapa waktu lama persiapannya? Kita waktu itu di tahun 2006 saya melihat TVRI ada kontes robot. Kontes robot belum kita ikuti. Nah, setelah saya lihat begitu, maka saya tugaskan dosen-dosen kita pergi belajar ke Politeknik yang di Ciwaruga ya. Nah, Polban kalau nggak salah. Tugaskan ke sana dosen untuk belajar ke sana. Tahun 2007 kita ikuti kompetisi skala nasional dan kita jadi juara 1. Waktu setahun
dalam waktu 1 tahun itu. Oke. Sebelumnya kita tidak ikut. Nah, 1 tahun kemudian kita ikut. Kita tampil sebagai juara 1 nasional untuk bidang robotika. 2007, 2008, 2009. Karena kita selalu juara 1 nasional di bidang robotika, maka Pak SBY kirim kita ke Amerika. Oke, ya. Beliau kirim kita ke Amerika dan kita menang juara dunia di sana. Yes. Dari 2009 sampai dengan 2000, pokoknya kita sudah 9 tahun juara dunia itu. Berturut-turut. Bertahan ya? Bertahan. Oleh sebab itu, kenapa kalau misalnya ada pertanyaan, kok ada gambar Pak SBY di billboard Unicom? Itu kita ingin menunjukkan penghargaan beliau kepada mahasiswa kita, Unicom khususnya, dan para mahasiswa Indonesia. Betapa hebat-hebatnya mahasiswa kita, asal proses bimbingan ke mereka itu tepat, mereka bisa tumbuh menjadi orang-orang yang bisa membanggakan. Ya. Jadi dengan apa yang dipelopori oleh Pak SBY mengirimkan kita, alhamdulillah. Jadi kita ungkapan terima kasih kita kepada beliau juga. Beliau juga sudah datang ke kampus Unicom dan kita berikan penghargaan sebagai Bapak pendidikan tinggi di bidang ICT kepada Pak SBY waktu datang ke Unicom, dan itu tentu saja merupakan penghargaan kami kepada beliau karena di bawah pemerintahan beliau Indonesia itu bisa berbicara di bidang robotika, di bidang pendidikan tinggi kepada dunia. Yeah. Jadi orang di negara lain yang sudah maju itu tidak memandang sebelah mata kepada kita bangsa Indonesia. Yeah. Itulah yang menjadi bagaimana kemudian kita dari situ ya terus mulai Unicom itu 10 tahun itu juara nasional roket. Robotika, roket. Tambah dengan ICT. Okay. Pokoknya kalau kita sudah berkompetisi di bidang teknologi tinggi, alhamdulillah mahasiswa kita dari Unicom itu betul-betul membanggakan. Ya, luar biasa ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Igun di Cikutra yang tadi sempat penasaran, kok papan plang Unicom gambar presidennya masih SBY, kok belum diganti, Pak? Itu jawabannya ya, Igun ya. Terima kasih loh, Pak. Saya mewakili generasi muda merasa Bapak optimis dengan kami anak muda. Iya, sangat optimis. Tidak pesimis. Oh, anak-anak muda Indonesia pintar-pintar. Tinggal bagaimana kita membimbing mereka. Oke. Kalau kita bimbing secara baik, mereka tumbuh menjadi orang-orang hebat. Yes, aduh melegakan. Kita break dulu ya Pak ya, nanti kita lanjutkan lagi. Sahabat Raka, ayo bisa bergabung, bisa menyapa Prof Edi, silakan lewat 0811 149 7787. Sesaat lagi kami akan kembali, stay tune. Ada lagi, ada Syadi. Pak, cara menghilangkan gengsi Pak saat memulai. Nggak boleh gengsi-gengsian. Supaya kuat mental saat merintis usaha. Mungkin Bapak bisa ada gambaran kayak, ada nggak sih orang yang sempat mencemooh Bapak gitu, sempat tidak percaya. Terus mendobrak mentalnya kayak gimana saat itu. Jadi curhat nih. Nggak apa-apa kalau anak muda itu kan serba ingin tahu. Karena memang mereka kan mungkin mereka punya cita-cita terhadap sesuatu yang ya kalau kemudian ada pakar yang berbicara dengan hal itu, ya tentu kesempatan bagi mereka memang untuk bertanya lebih jauh.
Ini yang nanya motivasi Bapak untuk anak muda kita simpan terakhir ya Pak. Oke. Sampaikan penutup. Saksikan film Ben dan Jody di bioskop mulai 27 Januari 2022. Info lebih lanjut, follow Instagram @visinema_id dan @jody_film. Bapak emang merantau ya ke Bandung? Merantau. Oh, oke. Waduh, sibuk amat. Udah makan belum? Waduh, belum sempat. Sesibuk apapun pekerjaanmu, jangan lupa makan, guys. Tubuh juga butuh nutrisi. Yuk, santai dikit. Relax. Santai sejenak di Poplicious. When pop feels so delicious. Sajian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang akan memanjakan telinga Anda. Poplicious hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Poplicious, when pop feels so delicious. Kita ke pertanyaan Sadik berarti apa ya? Cantik. Sembilan 98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Sahabat Raka, sore hari ini kita dapatkan satu inspirasi ya dari cerita pengalaman hidup Prof. Edi, Rektor dan pendiri Universitas Komputer Indonesia. Terima kasih untuk kawan-kawan yang menyimak, sudah bertanya, dan masih ada yang bertanya. Dan pertanyaannya mewakili kita-kita anak muda ya, sahabat Raka, untuk mulai melangkah, mulai membangun usaha begitu, Prof. Dan ini ada Syadik yang sudah bertanya. Kata Syadik, Pak, curhat ini sepertinya Pak, bagaimana
Bagaimana cara hilangkan gengsi, Pak? Supaya kuat mental saat merintis usaha atau apapun. Ya, tentu saja sebagai anak muda yang paling utama adalah jangan dulu berpikir tentang gengsi tersebut. Jadi kalau kita ingin sukses dalam membangun suatu usaha, maka kita harus betul-betul fokus pada apa yang akan kita lakukan. Kita tidak perlu mendengar kata orang, wah ini nanti akan jelek, tapi itu jadikan itu sebagai tantangan. Jadi kalau misalnya di awal usaha kita kemudian ada yang mencemooh dan ada yang kemudian meremehkan kita, itu justru jadikan sebagai sesuatu yang akan menguatkan kita untuk melakukan hal yang terbaik. Seperti pada waktu saya juga Unicom dulu, itu kan awalnya kan kursus. Lalu ada yang mengatakan itu kan cuma kursus saja. Ya, apa sih ya kalau bentuk kursus ya begitu aja. Nah itu menjadi tantangan bagi saya untuk kemudian saya ubah itu dari kursus saya ubah jadi sekolah tinggi. Dan dalam waktu cuma 1 tahun saya gabung itu merger dari STIMIK STY merger jadi Unicom. Lalu kemudian kita fokus pada Unicom. Saya dedikasikan diri saya pada Unicom. Kemudian itu betul-betul kita bangun sistemnya. Nah, kalau dalam membangun suatu usaha juga perlu diperhatikan di awal itu kita harus membangun sistem. Karena kebanyakan perusahaan itu dia jatuh karena sistem tidak dibangun di awal dia mendirikan usaha. Kalau itu terjadi, itu yang membahayakan. Tapi kalau kita di awal kita sudah membangun sistem, maka siapapun yang akan masuk ke kita, dia harus mengikuti sistem kita. Bukan kita mengikuti dia, tapi dia ikut sistem kita. Kalau dia mau, gabung. Kalau dia tidak mau, it's okay. Masih banyak kita itu. Nah, dengan kita membangun sistem, dan itu kita lakukan sejak awal. Jadi, kita juga harus terlibat. Jadi, nggak bisa misalnya kita membangun suatu usaha, lalu mempercayakan itu kepada orang lain. Silakan laksanakan. Pokoknya jadi bagus saja. Nggak bisa begitu. Kita harus terlibat sehingga kita bisa mengetahui hal-hal sekecil apapun, termasuk penyimpangan-penyimpangan kecil itu kita bisa tahu dan kita perbaiki. Kalau penyimpangan itu sudah besar, itu sudah akan susah, terlambat, dan kita tidak bisa lagi menahan itu. Dan kalau kita mau sejak awal kita ikut membangun sistem sejak awal, maka segala sesuatu itu tentu saja kita sudah bisa prediksi, oh ini jumlah yang harus kita siapkan sekian, kemudian bagaimana profitnya, bagaimana dan seterusnya. Jadi tidak perlu gengsi kalau untuk membangun suatu usaha, apalagi di awal ya, karena justru kita di situ menjadi tantangan. Apakah kita ini akan sukses atau tidak? Jadi tidak dengan demikian maka setelah kita membangun suatu sistem, kemudian kita mulai memilih SDM yang bagus. Jadi misalnya kalau saya memilih dosen ya saya pilihlah orang-orang yang baik sehingga dia juga dalam membina mahasiswanya itu juga bagus. Dan mahasiswa bisa menjadi betul-betul orang-orang hebat. Gitu. Ya sekali lagi jangan gengsi. Apalagi anak muda. Apalagi anak muda sekarang milenial. Wah ya, anak milenial sekarang hebat-hebat loh. Dibandingkan dengan era-era sebelumnya ya. Sekarang semua ada di genggaman. Teknologi ya. Sudah teknologi canggih sekarang. Apapun bisa kita lihat dari HP yang kita pegang itu. Jadi sekali lagi semangat ya, sebagai anak muda itu harus semangat. Jadi jangan gengsi-gengsian. Itu dia Syadik ya. Semoga Syadik dapat pencerahan begitu, sistem seperti apa yang harus dibangun dan terlibat, itu dia yang penting juga ya. Oke, saya kira nggak ada yang mencemooh Bapak di awal-awal. Ada, yang mencemooh saya ada. Itu tadi misalnya, itu kan hanya kursus saja. Nah itu menjadikan pemacu bagi saya untuk menjadikan, wah oke, ini saya ubah, jangan kursus lagi. Oleh sebab itu saya dirikan sekolah tinggi. Jadi dia malah kayak kasih ide ya. Kasih ide, kenapa bukan, justru itu. Kenapa cuma kursus ya? Bikin lebih hebat lagi, bikin sekolah tinggi. Nah, dari sekolah. Jadi yang mencemooh kita itu kemudian itu kita jadikan sebagai dasar kita untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, nah Pak, jadi ini kalau ceritanya perjalanan panjang, ada juga yang mencemooh, tapi sekarang lebih banyak yang memuji, begitu. Kira-kira untuk Bapak pribadi sih, momen terpuruk atau terbaiknya Bapak itu kapan dan bagaimana waktu itu Bapak meresponinya?
Kalau momen terpuruk itu adalah pada saat saya mencoba untuk mengalihkan aktivitas saya pernah mencoba mengalihkan menambah aktivitas sebenarnya. Jadi di samping pendidikan saya mencoba ke bidang usaha lain. Tapi rupanya itu bukan passion saya. Jadi sebaiknya saya sarankan kepada calon-calon entrepreneur ini, kita lakukanlah apa yang sudah menjadi passion kita, apa yang kira kita skill kita ada di mana, itu yang kita kembangkan. Dengan demikian kalau kita fokus ke situ, itu mudah-mudahan akan menjadi suatu yang luar biasa, yang hebat. Ya, tadi saya nangkap satu kata dari Prof. Edi itu dedikasi. Ya. Ya, all out ke all out apa yang kita bangun. Apa yang kita bangun. Jadi kalau kita sudah membangun suatu bidang yang memang betul-betul itu kita ingin jadikan sukses, maka kita betul-betul harus dedikasikan hidup kita pada bidang tersebut. Dengan demikian maka bisalah contoh Unicom, bagaimana bisa seperti saat ini dalam usia 21 tahun. Kalau misalnya kita bandingkan dengan teman-teman kita, ada yang sudah juga usia yang 50-60 tahun, tapi Unicom tidak kalah lah. Bahkan kita lebih banyak berbicara di kancah internasional. Dan kalau dilihat juga prodi-prodi kita itu prodi-prodi unggul itu luar biasa itu. Iya. Dan dengan usia yang demikian masih muda, tetapi pencapaian kita cukup luar biasa yang sudah kita capai itu. Jadi sekali lagi kepada calon entrepreneur, silahkan. Jadi lakukan apa yang terbaik yang menurut Anda sudah diperkirakan bahwa saya cocoknya di bidang ini nih. Skill saya di situ, passion saya di situ. Itu yang lakukan. Yes. Jangan menyimpang. Saya dulu pernah begitu. Mencoba menyimpang. Wah, malah tergoda yang lain. Oleh sebab itu saya nggak mau tergoda lagi. Pelajaran hidup, catat. Pelajaran hidup. Tadi pertanyaan kedua apa tuh, Mbak? Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua supaya saya tadi pertanyaan kedua dia kalau yang dari Shady terpuruk dan terbaik. Ya. Yang terbaik itu adalah ketika kita kepuasan barangkali ya. Saya lebih tepat mengatakan itu kepuasan kita dapat kita rasakan betul-betul pada saat apa yang kita targetkan itu tercapai. Contoh misalnya kita bisa menjadi juara nasional untuk bidang roket, tercapai, bidang robotika tercapai, bidang ICT tercapai. Jadi hal-hal begitulah yang membuat kita bahagia, kita senang, karena kita juga bisa membahagiakan mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen kita. Yes. Saya ambil contoh misalnya waktu kita menjadi juara nasional bidang Microsoft. Itu dilombakan 3 kategori. 2 kategori itu dua-duanya dimenangkan Unicom. Disabet semua. Iya, 1 kategori hadiahnya 100 juta. 1 kategori lagi hadiahnya 50 juta. Itu kan senang sekali mahasiswa itu. Dan itu hadiah 100 juta itu pure untuk dosen dan mahasiswa yang menang itu. 1 sen pun Unicom itu tidak, malah ya dipotong. Malah saya tambah lagi 100 juta. Nah, yang dapat hadiah juara 1 yang bidang desain dan dapat 50 juta, saya tambah lagi 50 juta. Jadi mereka dapat 100 juta. Jadi artinya apa? Mahasiswa kita itu, mahasiswa Unicom itu memang sudah menjadi satu budaya kita bahwa Unicom itu punya budaya, Mbak ya. Jadi kita punya budaya PIKI, professionalism, integrity, quality, IT, excellence. Nah, artinya semua dosen dan karyawan itu dia harus bekerja secara profesional. Kemudian memiliki integritas diri yang baik. Contoh misalnya dalam proses pemberian nilai itu tidak boleh menyimpang, nggak boleh pilih kasih. Oh karena saya kenal Mbak, maka Mbak nilainya A, nggak boleh. Kemudian IT, penggunaan IT itu menjadi darah daging kalau di Unicom. Jadi pada saat terjadi gejolak seperti COVID begini, kita tenang-tenang saja. Karena memang sejak awal kita sudah terbiasa memanfaatkan teknologi digital dan ICT tersebut. Lalu kemudian semua yang kita lakukan itu muaranya itu harus menghasilkan sesuatu yang excellence. Jadi harus menghasilkan satu keunggulan-keunggulan, dan itu sudah kita buktikan bagaimana kemudian kita bisa membawa para mahasiswa kita menjadi juara nasional, juara dunia. Karena budaya PIKI tadi itu. Nah, jadi satu lagi budayanya itu quality ya. Jadi semua kualitas-kualitas yang kita berikan harus yang terbaik.
Jadi dalam membangun suatu usaha juga itu barangkali perlu juga di samping tadi membangun sistem, juga harus membangun satu budaya organisasi. Ya. Karena budaya ini akan menjadi pegangan bagi semua yang ada di dalam suatu perusahaan ataupun institusi itu. Ya. Jadi satu jiwa lah. Betul. Nilai yang dipegang. Nilai yang kita pegang bersama itu. Kalau di Unicom PIKI. Yes. Professionalism, Integrity, Quality, IT, Excellence. Nah, dengan berpegang pada orang semua sudah tahu. Jadi dia nggak boleh menyimpang dari itu. Betul. Nah, tentu saja terhadap capaian-capaian ada rewardnya, ya gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang belum berhasil ya kita arahkan kembali. Nah, begitulah yang perlu kita bangun agar supaya suatu institusi maupun calon entrepreneur ini dia bisa memulai usaha dengan berani, Ya. tanpa ragu. Oke, itu dia ya. Iya. Nah, ada tadi target yang ingin dicapai sepertinya udah dicapai Pak. Robotika, di kancah internasional sampai roket. Ada mungkin milestone lagi yang ingin dicapai? Ya, Mas ya, tentu saja setiap usaha itu, setiap institusi itu selalu ada tantangan. Nah, kalau untuk Unicom sendiri ingin menuju ke World Class University. Nah, kalau World Class University itu kan itu ada ranking-rankingnya itu. Nah, ini tentu kita masih mempersiapkan diri untuk menuju ke arah sana. Dan itu tentu kita harus menjawab berbagai tantangan. Itu harus kita bisa selesaikan hal itu. Jadi tidak berhenti pada pencapaian seperti ini yang merupakan bagian lain daripada proses kita menuju ke World Class University itu. Oke. Ya balik lagi ke perjalanan Bapak nih ya. Ini ada orang-orang yang mencemooh, tapi ada orang-orang yang mungkin dari awal percaya sama Bapak. Mungkin Bapak bisa mention siapakah mereka-mereka itu? Ya. Misalkan. Tentu saja orang-orang yang mempercayai kita itu terutama tentu saja keluarga dekat. Ya, jadi adik-adik ya. Orang tua. Saya sulung. Saya sulung. Saya punya adik 8. Saya shock. Saya punya adik 8. Saya 9 bersaudara. Saya sulung. Ya. Dan yang membanggakan bagi saya, dari 9 bersaudara ini, jadi adik saya itu saya sekolahkan. Jadi itu kebanggaan saya ya. Saya sekolahkan mereka sejak mereka masuk ke SMP. Jadi mulai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai nikahkan, saya nikahkan juga. Luar biasa. Jadi saya mengambil sekali. tanggung jawab bapak saya. Mengambil tanggung jawab bapak. Karena sebagai putra sulung, saya punya, ya kita ya, pokoknya kita yang menjadi putra atau putri sulung, itu punya sebagai pengganti orang tua lah. Ya. Artinya apa? Artinya orang tua minta atau tidak minta, kita harus sudah siap harus melakukan itu. Dan kebanggaan bagi saya adalah saya bisa sekolahkan adik-adik saya, menggantikan kedudukan bapak saya, mulai mereka SMP sampai dengan mereka menjadi ke perguruan tinggi, itu yang menjadi kebanggaan saya. Dan di keluarga saya, dari 9 bersaudara itu, ya saya guru besar, kemudian adik saya satu sudah associate profesor, jadi guru besar muda. Kemudian yang doktor ada 1, 2, yang sudah ada 2 doktor. Jadi di keluarga saya itu berarti dokter sudah 4 orang. Satu ini sedang kandidat doktor. Jadi sudah mau 5 orang ini mau doktor. Nah, jadi kemudian selebihnya adalah berpendidikan S2 dan S1. Nah, bagi saya itu yang membanggakan saya sebagai putra sulung ya. Putra sulung keluarga. Dan tentu saja mereka mensupport. Karena mereka sudah tahu bahwa saya sebagai kakak itu tanpa pamrih sekolahkan mereka, kemudian sampai juga mereka berkeluarga. Ya kita sebagai satu keluarga itu betul-betul, apalagi anak sulung, itu harus membantu keluarga. Pak, saya pengen nanya, penasaran, Bapak nggak kepikiran ngeluh? Enggak, karena saya happy-happy saja. Gimana caranya jadi orang ini? Nah, kita harus tumbuh menjadi individu yang optimistis. My God. Jadi kita harus tumbuh menjadi orang-orang yang
penuh optimisme dan sehingga kita bisa selalu produktif ya, bisa selalu produktif, bisa selalu menghasilkan hal-hal baik bagi minimal keluarga, lalu lingkungan kita, masyarakat kita dan bangsa. Oke. Ini optimisme yang menular ke adik-adik dan juga ke lingkungan di mana Bapak berada sampai kayak begini nih ya ceritanya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke, Pak, mungkin menjawab juga pertanyaan dari tadi Ira bertanya minta motivasi katanya Pak. Sekaligus juga jadi closing statement kita sore ini. Mungkin ada pelajaran hidup atau saran yang ingin Bapak bagikan untuk pendengar KFM, anak-anak muda yang sedang mendengarkan ini. Nah, kepada anak-anak muda kaum milenial, bangunlah jati diri Anda menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang membanggakan keluarga, masyarakat dan bangsa. Dengan pertama, jangan gengsi. Satu. Yang kedua, harus aktif. Kita kreatif. Inovatif. Lalu memanfaatkan waktu dengan baik. Time management. Yang keenam, jadilah orang yang produktif. Yang ketujuh, selalu lakukan yang urgent dan yang penting dalam kita menyelesaikan suatu aktivitas. Prioritas utama. Yang berikutnya, kita harus selalu efisien, efektif dalam melaksanakan sesuatu. Dan tentu saja, satu lagi, kita harus piawai mengelola sumber daya. Itu dia ya. Ini bisa jadi judul buku Pak, 9 langkah sukses bersama Prof Edi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Prof, kesempatannya cerita. Semoga nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Oke. Dan sahabat Raka, makasih banget untuk Anda yang sudah bergabung juga. Semoga obrolan kita sore ini menjadi inspirasi untuk Anda dan jangan menyerah ya. Itu pesan juga untuk Anda semua. Kita lanjutkan lagi Fun and Fresh, Fun Info and Fresh Music.